Kita mulai, ya. Selamat pagi anak semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin doa. Selamat siang. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita sudah belajar. Sudah belajar sih. Lama. Kita sudah berdoa. Oke. Pelan. Seperti tadi, ya. Oke, pelan. Oke. Masuk. Ini selesai, Bu. Jangan ditonton. Kamu lihat di sana. Nih. Oke? Sudah. Sini. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa. Selamat siang. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di sekolah kita tercinta ini, ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sudah sarapan semua? Sudah. Bagaimana hari ini kalian sudah siap belajar? Siap. Siapa yang belum siap belajar? Oh iya, coba pakaiannya sudah rapi atau belum? Sudah. Bajunya warna putih, pakai dasi atau tidak? Pakai. Pakai ikat pinggang atau tidak? Pakai. Pakai kaos kaki atau tidak? Pakai. Ya, berarti kalian sudah siap belajar. Belajar. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir, masih diberi kesempatan dan diberi nikmat sehat. Oke, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Oke, boleh lagi tepuk semangat. Kalian masih ingat tepuk anti korupsi? Kita coba tepuk anti korupsi. Disiplin itu tentang tanggung jawab. Mandiri kerja keras dan bersama. Berani peduli dan juga harus adil terhadap kasus korupsi terjadi. Oke, sebelum kita belajar kalian harus fokus terhadap pembelajaran. Kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulangi, belum kompak. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus semuanya ya? Sudah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya makna ganda atau homonim. Kata yang bermakna ganda, homonim. Kali ini kita akan mempelajari namanya imbuhan me. Me itu ada banyak, men, dan sebagainya. Ya, yaitu yang akan kita bahas hari ini. Coba membagikan buku paket. Ini berisikan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Ya, untuk buku ini kasih 2 buku untuk satu kelompok. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa sih? Coba kalian buka di bab 2. Judulnya di bab 2 itu adalah di bawah atap. Sudah dibuka? Coba dibuka dulu. Halaman berapa ya? Bab 2. Ada di halaman 27. Iya, 27. Di sini Bapak membacakan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dan akan kita capai. Yang pertama, di bab 2 ini kita akan mempelajari, yaitu yang pertama memahami isi teks yang dibacakan. Yang kedua adalah mengenali dan menggunakan awalan me sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, kita akan menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas. Kemudian, kalian dapat mencari dan mempresentasikan sebuah informasi. Ada 4 pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan kita capai seperti itu. Oke, Ibu akan hidupkan proyektor, nanti kalian fokus ke depan ya. Tunggu sebentar. Kalian bisa buka halaman selanjutnya, ada di halaman 35. Ya. Oke, coba perhatikan dulu ke depan semuanya. Fokus ke depan di sini. Fokus di sini, ya. Nih. Kita akan membahas bahasa Indonesia di bab 2 yaitu di bawah atap. Dengan judulnya ya, imbuhan me dan merancang mewarnai metodika kelas. Ini nanti akan Ibu sampaikan melalui LKPD yang akan Ibu bagikan per kelompok. Oke? Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini yang paling inti ya. Tujuan pembelajarannya ada 2 yaitu mengenali dan menggunakan awalan me sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, kalian dapat atau bisa menuliskan kalimat dengan menggunakan pendapat melalui presentasi. Jadi nanti Ibu jelaskan apa itu awalan me ya. Nah, setelah itu dibagikan LKPD yang akan kalian
kalian isi melalui kelompok kalian ya. Jika sudah, kalian bisa mempresentasikan ke depan. Nanti satu-satu, satu kelompok satu presentasinya. Bisa dibagi? Bisa. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, ini yang akan kita bahas. Coba dilihat di depan, fokus di depan. Bahas bahasa. Kalian sudah mengenal awalan me sebagai pembentuk kata kerja, ya. Tergantung kata dasarnya. Awalan me bisa berubah bentuk menjadi men, men, atau me. Sebagai contoh, kalian misalnya di halaman 35. Sudah dibuka halaman 35? Sudah? Nah, di halaman 35, coba perhatikan. Gambar apa yang ada di sini? Coba perhatikan. Gambar apa? Coba. Yang nomor 1, menyanyi. Itu kata dasarnya adalah nyanyi. Kemudian ditambahi dengan me. Jadi menyanyi. Kemudian yang nomor 2 adalah melihat. Kata dasarnya adalah lihat. Kemudian ditambahi dengan me menjadi melihat. Yang ketiga adalah meminum. Kata dasarnya adalah minum. Ditambahkan dengan imbuhan me menjadi meminum. Yang keempat ada menginjak. Nah, kata dasarnya apa? Injak. Kita tambahkan me atau imbuhan me menjadi menginjak. Yang kelima ada mendengar. Kata dasarnya apa? Dengar. Imbuhannya apa? Men, ya. Kemudian mengobrol. Kata dasarnya apa? Ngobrol. Kemudian jadi tambahan imbuhan apa? Jadi mengobrol. Nomor 7, menulis. Kata dasarnya apa? Menulis. Kemudian tambahin imbuhan apa di sana? Nomor 8, apa di sana? Memfoto. Kata dasarnya apa? Foto. Jika ditambahi dengan jadi memfoto. Kemudian nomor 9, membuka. Imbuhannya apa di sana? Buka. Imbuhannya kata dasarnya buka, tapi imbuhannya apa? Membuka. Nomor 10, mengupas. Kata dasarnya kupas. Ditambahi dengan Nah, dari nomor 10 ini nanti ada sebuah seperti rumus, yaitu dengan luluh. Tadi kupas jadi mengupas. Jadi K-nya itu otomatis hilang. Karena apa? Karena ditambahi dengan imbuhannya tadi. Imbuhannya apa di sini? Mengupas itu tidak bagus. Jadi mengupas. K-nya itu luluh. Nanti ada di slide selanjutnya ya. Kemudian nomor 11, memegang. Kata dasarnya apa? Pegang. Bukan megang tapi pegang. Kemudian imbuhannya apa di sana? Memegang. P-nya itu luluh. Tidak ada di kata di sini ya. Jadi memegang. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini yang maksud. Coba perhatikan ke depan dulu. Ke depan. Awalan me, K, T, T, S atau luluh. Begitu ya. Contohnya, me ini, bentar. Me, ini ya. Ini me ditambah tiup sama dengan me. Dan P-nya itu mana? T-nya? Luluh. Atau seperti ini. Me ditambah dengan tiup. Hasilnya menjadi meniup. Kemudian kalau me ditambah dengan lipat, jadi me ditambah aduk sama dengan aduk. Nah, ini seperti rumusnya. Awalan me, K, T, T, S itu luluh. Ya, berubah jadi meniup, melipat, mengaduk seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, awalan me kata dasar kata berhitungan seperti contoh yang ada di halaman 35. Coba dilihat. Ini 35 sampai 36. Coba halaman 36 kalian buka di buku cetaknya. Sudah? Ya. Ini me ditambah i sama dengan me warna ditambah i. Hasilnya mewarnai. Lanjut. Me yang kedua ditambahkan i sama dengan me. Kata dasarnya nyanyi. Ya kan? Nyanyi. Sehingga ditambah i menjadi menyanyi. Lanjut. Me ditambah i sama dengan me tambah yakin. Ditambah i. Meyakini. Hanya sini. Kuncinya ada di sini. Ya. Di sini. Me di belakangnya ada tambahan i. Menyanyi, mewarnai, kemudian meyakini. Begitu. Ya. Oke, coba perhatikan halaman 36. Setelah ada di sini, kalian ada contoh lagi di halaman 36. Sudah dibuka? Sudah. Nah, ada contohnya. Pertama, awalan me. Kata dasarnya lihat, minum, nyanyi, rawat, warna, yakin, begitu. Jadi apa? Melihat, meminum, menyanyi, merawat, mewarnai, meyakini, seperti itu ya. Lanjut yang kedua, ada nih, men. Tadi kan me, sekarang men. Men-nya itu ada kata dasar contoh, dengar, jemput, tulis. Jadi apa? Men. Lanjut. Ya, terus. Nah, itu men. Kalau mem, bagaimana kalau mem? Kata dasarnya buka, foto, pegang, program, menu. Coba. Kata berhubungannya menjadi bagaimana? Membuka, memfoto, memegang, memprogram, memfoto. Oke. Kok yang kedengaran cuma sebelah sini baca atau tidak? Kelompok 1 dan kelompok 2. Bagaimana? Kalian sudah paham atau belum? Coba disimak ya, jangan bengong terus. Lanjut kita paling bawah ada ayun, ekor, dali, halau, injak, kupas, kristal, obrol, undang.
Kemudian diberikanlah peringkuhannya. Menjadi apa? Mengayun, mengimpor, menggali, menghalau, menginjak, mengupas, mengkristal, mengobrol, mengundang. Iya, seperti itu ya. Nah, coba perhatikan ke depan. Tadi kita kan bahasnya men, dan lain sebagainya. Nanti kalian diberi tugas, ini tugas kelompok ya. Ini ada sebuah gambar yang perlu kalian warnai. Kemudian di sini perhatikan di sela-selanya ini daunnya kalian beri nama siapa saja yang piket. Kemudian diwarnai yang bagus ya. Bisa nih? Bisa. Oke, sebelum ibu bagi sama KPD-nya, ada pertanyaan tentang materinya? Tidak ada. Coba dilihat dulu. Siapa tahu ada yang bingung. Nih, piket kelas kita. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah sepakat untuk membuat jadwal piket kelas. Nah, piket kelasnya sudah ada di sini. Kalian tinggal tulis nama-namanya, ya. Sesuai kelompok kalian saja, gitu. Ya, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Tidak ada? Sudah paham? Nah, oke. Kita akan jelaskan yang KPD yang akan kalian gunakan. Ini ya. Ini namanya KPD seperti ini. Jangan lupa, per kelompok itu menuliskan nama kelompok dan kelasnya. Jangan lupa, ya. Kemudian di sini di halaman kedua, perhatikan. Nih, tambahkan imbuhan lo pada kata di bawah ini, bawah dan lain sebagainya. Kalian hanya menambahkan meng seperti itu. Sesuaikan dengan kata dasarnya. Bisa? Bisa. Kemudian halaman ketiga, nih, mana imbuhan lo? Jadi pilih beberapa kata imbuhan lo. Di bawah ini lalu tuliskan pada kolom yang ada warna birunya ini. Ada 3 kolom, ya. Nih, kalian sesuaikan. Jawabannya ada di bawah sini, ya. Sesuaikan. Kalau melakukan pekerjaan apa? Di sini, ya. Melakukan pekerjaan bisa. Jangan lupa nama kelompok dan tanggalnya jangan lupa dituliskan. Lanjut ke lembar keempat di sini. Nah, awal lagi nama kelompok dan kelas jangan sampai lupa dituliskan. Oke? Iya, dikerjakan ini sesuaikan dengan kalimatnya. Bisa? Lanjut di sini. Nih, sama seperti tadi. Nah, ini ada rawat contohnya ya. Merawat. Nah, kalian membuat kalimat di sini. Daniel merawat kucing. Kalau di sini makan. Jadi apa kalimat yang sesuai? Imbuhannya yang sesuai apa? Kemudian kalian membuat kalimat. Lanjut yang ke terakhir, yaitu membuat bawa pelanggan semua. Ya, nanti dikasih nama ini saja. Pikirnya kalian sesuaikan dengan kelompok kalian ya. Tulis namanya. Di bawahnya nama kelompok dan kelas. Bisa? Oke, kalau sudah bisa, tidak ada pertanyaan? Sudah paham ini cara mengerjakannya bagaimana? Kalau sudah dibagi LKPD ya. Satu kelompok hanya mendapat 1. Kalian harus bisa berkolaborasi. Cari jawaban yang paling benar. Ayo mulai dikerjakan. Ya, diberi nama kelompok. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Nama kelompoknya. Nama semua. April, Putri, Vera, terus kelasnya. Ya, begitu. Ya, bisa? Tulis dulu. Nama kelompoknya ditulis dulu, bisa kan? Nah, nama kelompoknya ditulis. Terus, gitu ya. Bisa Bagas? Bisa, coba. Iya, seperti itu. Alfi, Vera, Bagas sama Neni. Bila, Neni. Nah, kerjakan. Gitu, yuk. Boleh pakai pulpen ya? Kalau nggak bawa pensil pakai pulpen. Nggak apa-apa. Bisa? Ya, sekarang tanggal 10 ya, tanggal 10 November 2025. Tanggalnya tanggal 10 November 2020. Ya, langsung aja tulis. Kerjakan, Bagas. Ayo, belajar semua belajar. Ya. Ya, tanggal 10 November ya, prediksi. Ya, seperti itu. Ini
kesulitan. Nah, seperti itu. Nah, ini maka dibuka ini ya. Lakukan kerjaan mana yang belum melakukan kerjaan? Nah, ini kan tiga, masih tiga. Ingat, jangan tengok di sini. Ya, nah. Coba cek satu-satu ya, seperti itu. Nah, itu satu-satu lagi. Ayo, waktunya 5 menit lagi. Ada tambahan jadi 10 menit lagi ya. Bagaimana ceritanya? Ya, tadi kan masih ada waktu. Ya, kalau sudah langsung diwarnai sesuai jadwal piket kalian masing-masing ya. Warna yang bagus. Nanti kalian presentasikan ke depan. Mau tiga selesai? Belum. Bisa di sini. Di sini namanya Adela, sini. Nah, ini terus di sini. Alfi. Nah, di mana yang bagus?
Nah, gitu, coba. Oke, udah ya. Udah selesai semua? Belum? Oke, sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Kita mulai acak saja ya, acak saja. Pertama kita panggil kelompok 2, maju dulu. Ayo beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Oke, ikutin guru ya. Halo teman-teman. Coba. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, coba sebutkan nama kelompoknya ada siapa saja. Ya, baca. Pertama ada Ras. Nama, terus Ras. Algo, kemudian, nah, yuk, coba hasil kerjamu ini dibaca yang keras. Ya, yang keras. Apa yang keras? Yang benar tidak bisa. Oke, kita depan. Terus? Oke, sudah. Ini teman kalian sudah membacakan makna imbuhan lo. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, beri tepuk tangan semuanya. Oke, lanjut. Dipanggil kelompok 4, maju ke depan. Ayo, beri tepuk tangan. Yang keras dibacakan ke sana. Yuk, udah saja, oke? Ikutin guru. Halo teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, sebutkan namanya siapa? Ya, orangnya jadi. Najwa, terus Hafiz, Andre. Coba kalian bacakan hasilnya bagaimana? Katanya di sana ada perawat, kemudian tulis, foto, basuh, hitung, kasih, susun, saring. kemudian untuk perubahannya bagaimana? Merawat, memakan, mendorong, menulis, memfoto, membasuh, menghitung, mengasih, menyusun, menyari. Ya, kemudian kalimatnya bagaimana? Jadi merawat kucing, memakan apel, Andre mendorong kursi, Hafiz menulis cerita, Hafiz memfoto pohon, Najwa membasuh muka, Andre menghitung uang, Hafiz mengasih uang, Hafiz menulis buku, menyari. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan dari kelompok 4? Tidak ada. Oke, kita beri tepuk tangan sama ibu. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan. Ayo, silakan. Di bawah yang pakai desnya. Ya. Ayo. Nah, oke. Gak usah bergerak di sini. Maju. Oke. Nah, ikuti guru ya. Halo teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Namanya siapa? Ibunya. Vera, Putri, Ros, Roji, terus Gabriel. Coba dibacakan hasil diskusi kalian. Ya, ini. Coba dibacakan yang ini. Ya, semua. 1. Yang keras. 2. Yang keras namanya. Terus. Ya, terus. Terus. Mana? Ya, terus. Berapa? Membuka. Oke, dari kelompok 1 ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok 3. Ayo, kita sama dengan tepuk tangan. Ayo.
Iya. Kemudian langsung dibaca ini apa yang kalian tadi kerjakan. Kata. Kata yang pertama apa? Iya. Perubahannya bagaimana? Merawat. Kalimatnya bagaimana? Kalimatnya? Iya. Yang kedua, makan. Berubah menjadi? Iya. Kalimatnya seperti apa? Iya. Lanjut yang ketiga. Apa katanya? Mendorong. Dorong. Berubah menjadi apa? Mendorong. Kalimatnya seperti apa? Bisa mendorong. Jangan ketawa dong. Apa? Bisa? Iya. Terus yang keempat. Iya. Berubah menjadi? Iya. Kalimatnya seperti apa? Iya. Oke. Dari kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak ada. Masa nggak ada satupun yang tanya? Berarti sudah bisa semua? Oke. Silakan kembali beri tepuk tangan. Iya. Bagaimana? Kalian sudah memahami? Bagaimana? Kalian sudah paham tentang imbuhanmu? Kalimat yang dulu dalam imbuhanmu sudah paham? Sudah. Coba siapa yang bisa membuatkan satu contoh kalimat dengan imbuhanmu? Kelompok siapa yang bisa? Kelompok 3? Coba dibaca kelompok 3. Kelompok 3 coba kalimatnya nanti seperti apa yang kalian buat? Yang kelompok 3. Hah? Ayo langsung dibaca yang keras. Ya, terserah kamu. Intinya kalimatnya. Oke, kita di kelompok 1. Kelompok 1 coba sebutkan satu kalimat yang menggunakan imbuhanmu. Apa saja? Kalimatnya yang keras. Menulis. Kalimatnya seperti apa? Iya. Kata dasarnya adalah tulis. Kemudian imbuhannya adalah mo, ya kan? Mo. Setelah mo digabungkan menjadi menulis. Dia itu satu hurufnya luluh karena penggunaan imbuhan mo. Jadi mo, nu. Ibu contohkan seperti ini. Vera sedang menulis di kelas. Menulis. Terus Gabriel sedang membaca di mana? Di kelas. Lanjut. Gaga sedang bermain bola. Itu ada tambahannya ber, bukan me, ya. Lanjut. Kalau imbuhannya mo, apa saja? Menulis, melempar, apa? Menyanyi. Kalau yang buka pintunya, membuka, terus menari, menanam, mendengar, menginjak, memanggil, mengobrol, terus mengambil sudah lagi, melempar, menghapus, apa lagi? Memegang, apa lagi? Memfoto, apa lagi? Melatih, banyak sekali ya. Mengepel, apa lagi? Meminum, memasak, terus apa lagi? Menyapu, banyak ya. Berarti setiap hari kan? Setiap hari itu kita menggunakan awalan mo, ya enggak? Kalau kita menggendong tas, menggendong tas gitu. Kemudian kalau kita bawa pensil, menulis. Kalau kita bawa buku, membaca. Berarti banyak sekali manfaat imbuhan mo di sekitar kita. Kalau di rumah, membantu, menyapu, mengepel, memasak, menyuci, apa lagi? Kalau kamu yang tak lihat, berarti memandang, ya enggak? Terus apa lagi? Melihat, mendengar, banyak sekali ternyata. Kalian sadar tidak kalau setiap hari kita itu menggunakan imbuhan mo? Sadar atau tidak? Tidak sadar, ada yang sadar? Tidak ada yang sadar. Itu adalah manfaat kita belajar imbuhan mo, ya. Coba, kalau ini ribut semua ya, coba kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, tadi jelaskan ada yang ngobrol, ada yang berdiri. Oke. Kemudian, sebelum kita mengakhiri, adakah pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu KPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Akan dinilai. Oke, ibu sudah bawa semua ya. Nanti ibu bagikan lagi beserta nilai yang akan kalian dapatkan ya. Oke. Dengarkan, kita tadi sudah banyak belajar yang namanya imbuhan mo. Kemudian kalian juga bisa mewarnai jadwal apa tadi? Jadwal tiket. Tanpa kita sadari, imbuhan mo itu banyak kita gunakan setiap hari. Ya, sudah kalian sebutkan tadi apa saja? Melihat, mengingat, memandang, mendengar, memasak. Jangan mencuri. Itu kalau mencari itu boleh. Kalau mencuri itu tidak boleh. Iya, bagus. Semuanya sudah paham ya? Sudah. Kalau ibu kasih PR, kalian bisa. PR-nya adalah membuat 10 kata yang mempunyai imbuhan mo untuk lingkungan sekolah. Imbuhan mo di lingkungan sekolah. Banyak sekali ya. Oke, sekarang kita simpulkan. Kita tadi sudah belajar apa? Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar homonim atau kata yang berkata ganda. Hari ini kita belajar imbuhan mo. Bagaimana pendapat kalian? Kita bisa menyimpulkan kalau imbuhan
itu banyak kita gunakan di mana? Di setiap hari kita menggunakan imbuhan me, ya, mau makan, mau minum, itu juga setiap hari kita lakukan, ya. Terus apa lagi? Iya, PR-nya kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya, yaitu membuat 10 kata dengan awalan kata imbuhan me dan me, ya, me. Boleh me, apa lagi? Iya, boleh. Itu kata imbuhan seperti itu, ya. Coba buku paketnya dikumpulkan ke depan. Bagas ada yang bagus, Bagas. Nih, Bagas, iya. Bukunya sudah dikumpulkan semua? Kalau sudah, kita simpulkan. Hari ini kita belajar tentang imbuhan me. Me itu manfaatnya banyak sekali untuk kehidupan kita. Banyak sekali, nggak cuma satu. Tapi berulang kali kita menggunakan imbuhan atau awalan me, ya. Kalian sudah, kesimpulan kita sudah bahas bersama. Oke, sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu. Kalian tahu lagu wajib Garuda Pancasila? Tahu. Oke, dalam hitungan 3 dimulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang awalan ber, ya. Iya, perhatikan meng, gitu. Yang akan datang kita akan membahas tentang ber. Dari beberapa cerita yang punya ide pokok dan 3 poin dukung. Nanti kalian baca di buku paket KKS kalian, ya. Kemudian jangan lupa PR-nya dikerjakan. Begitu. Sebelum kita pulang ada pertanyaan? Tidak ada. Masa tidak ada? Coba aku mau tanya lagi. Kalian masih ingat apa namanya homonim? Homonim? Kalian tahu bisa? Nah, bisa itu kalau ular itu mematikan, tapi kalau bisa untuk jangan bisa untuk belajar, bisa saya bisa belajar. Kemudian kalian bisa untuk ular itu bisa yang mematikan, begitu. Itu namanya satu kata homonim atau satu kata yang memiliki mana apa? Mana ganda atau dua. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Soal PR-nya sudah bisa dipahami harusnya. Tapi yang tadi kalian sudah presentasi, sudah menjelaskan tentang awalan gitu ya. Terus apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kenapa kalian tidak ada? Gitu. Ya. Oke. Kalau begitu sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Iya. Ya, harus berterima kasih, harus berdoa. Karena apa? Kita sudah diberi kelancaran untuk pembelajaran yang kita lakukan tadi. Gitu. Bagaimana? Dengan berdoa. Untuk ketua kelas, tolong disiapkan kita berdoa. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa di rumah belajar. Dan satu lagi, jangan lupa dikerjakan. Untuk mengakhiri, Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang, kalian harus siapkan satu kata yang awalannya mo, ya? Bisa? Bisa. Oke, paling akan Ibu tunjuk, kalian boleh pulang. Langsung pulang ya, jangan mampir-mampir. Dari Dina, apa Dina? Satu kata yang depannya awalnya mo. Menyapu, boleh pulang. Udah, langsung pulang. Iya. Terus sama apa sama? Menulis. Boleh pulang. Algo. Membawa ya. Ya. Oke, kalian boleh pulang. Sekarang, semuanya berbuka. Assalamualaikum.